Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian yang berbahagia, berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona masih dilakukan secara masif. Ya, diantaranya kita dilarang untuk berkumpul. Di antaranya kegiatan baik itu sosial maupun keagamaan ditiadakan terlebih dahulu. Pada video kali ini saya akan membahas secara khusus yang masih memiliki kaitan erat dengan Ijtima Ulama zona Asia yang sempat akan diadakan di Goa, Sulawesi Selatan. Namun hal itu kemudian ditiadakan karena desakan pemerintah setempat. Tapi yang disayangkan adalah peniadaan kegiatan tersebut ketika tamu-tamu dari berbagai daerah, dari berbagai negara itu sudah datang dan berkumpul menjadi satu di sebuah wilayah. Ini sangat disayangkan sekali. Seandainya mereka mau belajar kepada Nahdlatul Ulama yang rela untuk menunda kegiatan Munas yang notabene menjadi agenda terbesar kedua setelah Muktamar yang tempo lalu akan dilaksanakan di Sarang, kemungkinan besar maka hal-hal yang seperti ini tidak perlu terjadi. Maka daerah-daerah yang ditempati oleh alumni klaster Goa ini tidak akan sekhawatir sekarang. Pasalnya apa? Ketika mereka kembali dan diadakan tes, banyak yang ternyata positif. 20 orang melakukan tes, kemudian ternyata 10 yang positif. Ya, Anda bisa lihat di laman berita online ini. Dan yang lebih unik lagi, ada beberapa orang yang juga alumni klaster Goa tidak mau dites. Tidak mau mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya apa? Ketika kita selesai berpergian dari luar kota atau dari luar pulau, maka hendaknya kita harus melapor. Sebenarnya tujuannya sangat jelas sekali untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tapi hal ini ternyata banyak tidak diindahkan oleh mereka, para alumni klaster Goa. Di sini saja ada 6 orang alumni. Tetapi yang melapor hanya 3. Seandainya mereka bersikap kooperatif, maka hal ini tidak akan meresahkan warga, meresahkan orang-orang sekitar mereka, meresahkan pemerintah dan lain sebagainya. Namun nyatanya, ya itulah yang terjadi. Dan ada kejadian yang lebih unik lagi, ada salah satu anggota alumni klaster Goa ini harus terpaksa dijemput agar dia mau menjalankan tes rapid. Nah, ini kan menyusahkan namanya, menyusahkan aparat, menyusahkan petugas kesehatan, menyusahkan pemerintah, menyusahkan warga, dan lain sebagainya. Mbok yo dengan kesadaran hati legowo mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu mungkin lebih bagus. Kenapa hal ini sampai terjadi? Kalau kita melihat dari kacamata sebelah, mungkin 100% ini adalah sebuah kesalahan yang dilahirkan dari mereka. Karena mereka mengumpulkan massa pada waktu itu sudah salah gitu loh. Walaupun kegiatan tidak jadi diadakan. Namun orang-orang yang dari berbagai daerah, dari berbagai negara itu sudah kumpul di wilayah itu. Kalau kita melihat dari satu sisi saja, ya pasti kita akan 100% menyalahkan para alumni Ijtima Goa. Namun pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih, apa masalahnya sampai-sampai mereka kok takut untuk lapor. Sampai-sampai mereka kok tidak mau lapor. Apa problemnya? Saya di sini memetakan ada 3 hal. Kenapa ada sebagian dari mereka yang kekeh tidak mau melapor? Padahal kan mekanismenya sangat gampang sekali. Bahkan saat ini ada fasilitas online. Artinya kita cukup melapor melalui WA, melalui via telepon, sudah terdata. Kita akan dipantau melalui SMS online, kita akan ditanyakan bagaimana kondisi tubuh kita, kesehatan kita, imun kita. Selesai. Sebenarnya sangat mudah sekali. Tapi kenapa di antara mereka sampai ada yang tidak melapor? Bahkan ada sampai yang dijemput paksa. Ya, bisa dilihat di sini.
Ini penjemputan secara paksa melalui negosiasi juga otot-ototan, kata teman saya. Sampai sebegitunya, tinggal tes saja apa sih susahnya gitu loh. Oke, kembali lagi. Pada video kali ini saya akan mencoba menganalisa, saya mencoba untuk meraba apa sih motifnya sampai-sampai mereka kekeh tidak mau melakukan tes atau kekeh tidak mau melaporkan diri. Yang pertama, saya membaca memang mereka bersikap apatis, artinya cuek. Tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, tidak mau bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Apatis. Ya. Dan yang kedua, mereka merasa baik-baik saja. Artinya mereka belum memunculkan sebuah gejala yang menunjukkan itu adalah indikasi dari corona. Sementara kalau mereka memahami dalam kamus corona itu ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Orang ini pernah kontak langsung dengan orang yang positif atau orang yang suspek. Pernah kontak langsung, entah itu salaman, entah itu ngobrol, entah itu bertatap muka. Yang jelas dia pernah kontak langsung. Setelah orang ini kembali ke daerahnya, dia tidak merasa ada gejala yang mencurigakan. Nah, ini namanya OTG, orang tanpa gejala. Dan harus diketahui bahwasanya virus ini kenapa sangat berbahaya sekali? Karena orang tanpa gejala pun dia bisa kena secara tiba-tiba. Orang tanpa gejala pun dia bisa positif. Dan ini yang sangat berbahaya. Mungkin ketika dia positif, karena imunitas tubuhnya kuat, tidak berbahaya pada dirinya. Tapi ketika dia berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan orang lain, dan orang lain ini tidak memiliki imun tubuh yang sama dengan dia, maka hal ini yang akan menjadi berbahaya. Oleh karena itu, kenapa ada status OTG juga? Orang tanpa gejala kok harus diperiksa begini-begini? Karena itu yang harus dipahami. Andai saja orang-orang yang seperti ini kooperatif, mengikuti prosedur protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah, maka hal ini sangat membantu sekali. Yang ketiga, mereka belum siap menerima sanksi secara sosial. Dan ini ternyata menjadi kesalahan kita. Kenapa saya mengatakan ini kesalahan kita? Karena kebanyakan dari masyarakat kita, ketika ada seseorang yang ODP, PDP, atau suspek, apalagi yang sudah positif, maka masyarakat kita akan memiliki pandangan lain. Nah, dari sinilah mereka merasa, saya belum siap kalau seandainya saya ditetapkan sebagai PDP atau ODP atau apalah. Karena sanksi sosial ini sangat berat sekali. Secara psikologis, seharusnya orang-orang yang berstatus ODP, PDP, suspek, ataupun bahkan positif, harusnya mendapatkan support penuh dari lingkungan sekitar. Dan tentu tak lepas dari protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tetap dalam pantauan pemerintah, tapi warga sekitar mereka harus memberikan semangat kepada mereka. Inilah yang belum kita miliki secara sepenuhnya. Nah, faktor yang ketiga ini adalah faktor yang cukup besar persentasenya. Artinya mereka tidak melapor bisa jadi karena faktor terbesar ini. Mereka belum siap untuk dikucilkan, dipandang sebelah mata, dan lain sebagainya. Karena saya pernah membaca berita online, orang ini alhamdulillah dulunya pernah positif, tapi sekarang dia sembuh. Orang ini mengatakan, jangan sampai orang lain mengalami apa yang saya alami. Ketika dia ditetapkan positif, lingkungan yang dia tinggali tiba-tiba memberikan aura yang berbeda. Dan bahkan di lingkungan dia menceritakan bahkan ada sampai yang pindah tempat untuk menghindari agar mereka tidak ada di lingkungan tersebut. Padahal kalau seandainya kita memahami dan mengikuti apa yang menjadi prosedural dari pemerintah, insya Allah kita sudah aman. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita pahami bersama. Mereka itu butuh support,
mereka butuh motivasi, mereka butuh teman. Walaupun kita tidak bisa menemani secara langsung, tapi setidaknya berilah support. Tidak harus dikucilkan, tidak harus dipandang sebelah mata, dan lain sebagainya. Nah, ini faktor alasan yang paling kuat menurut saya, kenapa alumni klaster Goa banyak memilih tidak lapor. Bahkan ada sebuah berita juga di sini, ada seorang pasien, ketika dia dirawat, dia memberontak. Dia mengancam para tenaga medis. Dan akhirnya dia dipulangkan dengan paksa. Kenapa? Bisa jadi dia belum siap sama sekali dengan sanksi sosialnya. Siapa sih yang mau berstatus ODP, PDP, OTG, suspek, apalagi positif? Tentulah tidak ada. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ini harus dipahami. Sekali lagi, ini harus dipahami. Mereka butuh support, mereka butuh perhatian dari kita, walaupun tidak secara langsung. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Monggo, bagi teman-teman yang ada di klaster Goa, ayo, yang belum melapor, silakan melapor. Kita bantu kerja keras pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Jangan sampai keberadaan kita justru dianggap menjadi momok bagi lingkungan kita. Ayo lapor, karena tenaga medis akan siap membantu Anda, akan siap untuk memberikan apa yang Anda butuhkan. Karena mereka yang tahu apa yang Anda butuhkan. Begitu juga dengan teman-teman, mari kita bekerja sama, jangan sampai ada pandangan sinis kepada mereka yang berstatus OTG, PDP, ODP, dan lain sebagainya. Karena mereka butuh support. Secara psikologis, ketika mereka tertekan, maka imunitas mereka akan turun. Tapi ketika mereka kita support, imunitas mereka akan naik. Karena mereka berpikir secara positif. Seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.